Ya, kembali lagi dengan saya. Saya sekarang berada di kawasan situs Panji yang ada di Desa Nggambyok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Ya, saya di sini bersama Nyun Sewu, Mas. Saman kenalkan dulu namanya Mas Sinten. Ya, saya Aang Pambudi. Ya. Ya, saya seorang pelaku budaya. Ya, saya sekaligus juga seorang sejarawan. Ya, juga dapat dibilang peneliti budaya. Ya, saya. Saya mau tanya tentang terkait nih situs Panji yang ada di Desa Nggambyok ini. Bagaimana analisis kok bisa penelitian tentang tokoh-tokoh di panel ini? Mengapa bisa dikatakan tokoh kuda Panji Semirang? Panji Kuda Semirang ya. Iya. Panji Kuda Semirang. Pertama kali didatangi, ya. Maksudnya begini, kalau dikatakan analisis ya, Ya, berarti itu adalah hasil penelitian. ya, Ya. Hasil penelitian ya. Nah, hasil penelitian itu diterbitkan ya pasti dalam suatu jurnal ilmiah. Nah, tokoh yang pertama kali meneliti situs ini itu adalah W.F. Stutterheim. Ya, W.F. Stutterheim itu pada sekitar tahun 1935 ya. Jadi 1935 ini beliau W.F. Stutterheim dalam majalah Java ya itu menerbitkan suatu hasil analisis ya tentang panel ini, relief ini ya. Di dalam artikelnya itu W.F. Stutterheim menyebutkan ya, maksudnya di dalam foto ini, foto lama ya, ternyata beliau tidak memfoto sendiri ya. Beliau datang bersama Holt ya. Holt itu seorang fotografer dari zaman Belanda. Tapi fotografer yang berkebangsaan Belanda, Holt ya. Itu Holt ya. Tapi Holt bukan peneliti, dia adalah tukang foto ya, fotografer ya. Kan dalam masa Belanda kan banyak sekali itu ya fotografer ya, seperti Kasian Cepas ya, itu juga salah satu fotografer juga yang banyak memotret Candi Borobudur. Kalau Kasian Cepas, kalau Holt itu datang bersama Stutterheim ya. Stutterheim ketika melihat Panji ini ya, dalam artikel itu yang diterbitkan dalam majalah Java tahun 1935 itu menyebutkan Panji scan, jadi relief Panji ya, itu Van Nggambyok ya. Van itu dari ya, Nggambyok itu ya tempat ini ya, di situ Desa Nggambyok itu. Nah, beliau mengidentifikasi ini adegan apa. Nah, di situ itu pertama kali diterbitkan itu tahun 1935 tadi di situ. Nah, siapakah Stutterheim? Nah, Stutterheim adalah salah seorang sarjana Belanda. Dia adalah arkeolog. Tapi Stutterheim itu adalah arkeolog yang berfokus untuk mengidentifikasi atau meneliti tentang situs-situs masa Hindu-Buddha. Hindu-Buddha. Perhatiannya banyak sekali pada arca ya, kemudian prasasti dan relief. Salah satunya yaitu relief Panji di sini. Nah, beliau melihat adegan di sini ya. Yang pertama ya, adegan tentang kereta ya. Beliau melihat ada sesosok satria ya menggunakan topi tekes lah yang duduk di kereta ini kan mengenakan tekes ya. Nah, itu diidentifikasi sebagai Panji ya di situ. Terus tokoh lain sedang apa lah? Beliau melihat di situ ada seorang tokoh yang sedang menempatkan tangannya di ketiak loh. Berarti kan lagi kedinginan. Ya, itu kedinginan ya. Kedinginan 1 2 3 kedinginan. Yang belakang itu sedang menyimak, lagi ngobrol. Nah, Stutterheim itu juga banyak sekali membaca naskah kuno. Setelah mengidentifikasi ini adegan apa lah, ternyata jadi tahu, oh di sini ada Punokawan yang duduk di bawah. Oh di sini ada 2 pangeran ya, sebab coba dilihat cara mengikat kainnya beda. Iya. Satu ya,
1, 2, 3 sama 1, 2, 3. Nah, itu beda. Beda. Jadi bagi beliau melihat bahwa yang dua belakang itu adalah cara mengikat kain bagi kalangan pengawal. Nah, itu pengawal itu. Dan Dua ini ya? dua ini pengawal, 1, 2, 3. Yang bawah ini juga. Ini Punokawan. Ya. Yang 1, 2 ini pangeran. Yang ini. Ini Oh, yang depannya itu pangeran. Ini juga pangeran. Pakai tekes itu pangeran. Karena tekes tidak dipakai oleh Punokawan. Tekes dipakai oleh seorang satria, bangsawan, ya, bangsawan keraton. Terus ada kereta yang tidak berkuda. Nah, di sini di ujung keretanya itu ada kijang, ya, motif rusa itu. Ketika mengidentifikasi hal ini, melihat dari pantauan relief ini, jadi tahu ternyata ini adalah cocok ya dengan adegan salah satu naskah cerita Panji. Ya. Mengapa saya mengatakan salah satu naskah? Karena naskah cerita Panji itu banyak sekali. Ya, ada Panji Anggraini, ada Panji Semirang, ada Panji Laras, ya itu. Kemudian Andi Lumo juga termasuk cerita Panji. Reok Ponorogo juga salah satu cerita Panji lah. Yang cocok plek dengan cerita ini adalah naskah yang disebut sebagai cerita Panji Kuda Semirang. Nah, di situ Panji Kuda Semirang, tapi bagian depan, bukan bagian bawah, bukan bagian tengah, bagian depan. Nah, jadi ceritanya begini, ada seorang tokoh, ya. Ini saya langsung saya fokus ke ini ya, karena kalau ceritakan panjang sekali, nanti enggak cukup ya. Jadi tokoh Panji singkatnya, seorang ksatria, anak bangsawan, ya, anak dari istri pertama Raja Jenggala, Jenggala Panji. Dari Kediri sini. Kalau yang Kediri itu galuhnya, itu sekartasinya, Galuh Chandra Kirana dari Kediri. Aku kalau Panji itu adalah anaknya Raja Jenggala. Lah, di situ diceritakan Panji setelah bermain gamelan di Keraton bersama teman-temannya. Jadi Kudean atau teman-teman Panji ya, itu adalah anaknya pejabat tingkat rendah. Seperti anaknya Patih, anaknya Demang, seperti itu. Ya, setelah selesai kan seorang pangeran itu kan punya hobi ya. Kalau nggak main gamelan itu pergi ke hutan untuk menangkap binatang, berburu ya di situ. Nah, tiba-tiba sang Panji ini ingin ke hutan, ya, ingin melakukan suatu perburuan. Tapi kawan-kawannya itu, kudeannya yang paling belakang itu, untuk namanya hasil identifikasi dari sini dulu ya. Ini adalah Raden Panji yang duduk di kereta. Nah, yang di bawah itu adalah Semar atau Antrasanta, yang gemuk itu. Yang depannya itu dua tokoh bangsawan. Yang ini adalah Pangeran Anom, ya. Yang belakangnya itu adalah Pangeran Brajanata. Jadi kalau Pangeran Anom itu adiknya Panji, adik kandung. Kalau yang Pangeran Brajanata itu adalah kakaknya Panji lain ibu. Jadi anaknya Mahadewi. Jadi namanya dulu kan namanya raja kan banyak istrinya ya. Banyak istri. Nah, yang dari istri pertama itu belum mengandung, tapi keduluan istri kedua mengandung. Nah, itu jadi masih tua Pangeran Brajanata daripada Panji dan Pangeran Anom. Makanya manggilnya tetap kakak. Ya, di situ. Lah, terus yang belakang itu Kudean atau pengawal, ya. Dua ini pengawal. Pengawal itu adalah Punta dan Kertala. Ya, Punta dan Kertala lah. Tiba-tiba mereka dari istana ya, menyiapkan peralatan ya, pergi ke hutan untuk melakukan suatu perburuan binatang. Lah, tiba-tiba ketika di hutan, ketika semua membagi tugas, kamu di sana, kamu di sana, kamu di sana. Lah, Panji hilang sendiri gitu loh. Tiba-tiba misah ya. Ada apa Panji kok misah lah? Terus ketika mau berangkat itu dua pengawal kudayanya itu sudah bisik-bisik, saya tahu apa yang akan dicari anak muda itu nantinya, begitu. Nah, tiba-tiba diceritakan dalam naskah Panji Kuda Semirang bahwa ternyata Panji melihat suatu metafor yang diceritakan di situ sebenarnya bukan kijang ya, tapi kijang hitam. Dalam tanda kutip ya, kijang hitam itu ternyata adalah sosok Dewi, gadis desa.
Ya ketika di hutan dilihat ya, diikuti lah si gadis itu lari ke desa, dikejar sama Panji. Nah, tiba-tiba menghilang. Di mana gadis itu? Nah, tiba-tiba itu menghilang. Terus penduduk desa pada heboh, pada sorak-sorak semua. Wah, ternyata ada Pangeran Panji di situ. Nah, pada akhirnya melaporkan kepada kepala desa. Kepala desa Pengapiran di dalam naskah itu diceritakan bahwa kemudian kepala desa menemui Panji, bertanya, wahai pangeran, ada apa datang ke desa saya? Begitu. Adakah maksud yang akan pangeran lakukan di sini? Terus kemudian jawabnya Panji, saya tadi mengikuti kijang hitam yang menghilang di desa ini. Kemana? Tiba-tiba kepala desa itu sedih. Karena apa? Ternyata yang diikuti sama Panji itu adalah anaknya. Anaknya yaitu Dewi Martalangu. Dewi Martalangu namanya. Ternyata dipersilahkan masuk ke rumahnya kepala desa itu, diceritakan bahwa yang Ananda tadi cari itu adalah anak saya, Dewi Martalangu. Cantik sekali wujudnya. Sebab dalam naskah Panji Kuda Semirang itu diceritakan bahwa Dewi Martalangu itu jelmaan dari seorang bidadari di Kayangan bernama Bidadari Anggermayang. Dia ketahuan selingkuh dengan Dewa Jayakusuma, kemudian dikutuk Dewa Indra untuk ke bumi menjadi seorang dewi. Dan dia hanya akan kembali ke Kayangan setelah menemui kematiannya. Di situ. Sedangkan Dewa Jayakusuma dikutuk menjadi raksasa. Di situ. Jadi ada sisi hubungan manusia dengan dewata di situ. Nah, sedangkan ayahnya Panji ketika kelahirannya dulu itu telah dikutuk oleh Betara Kala. Ayahnya Panji. Iya, ayahnya Panji dan ayahnya siapa namanya Galuh Sekartaji atau Galuh Candrawirana. Sebab anak dulu kan Raja Jenggala dan Raja Daha ketika menginginkan anak ya, mereka doa dengan tulus hati meminta kepada dewa sehingga dewa-dewa mencium bau dupa. Ternyata ada suatu permintaan dari manusia dikabulkan. Setelah dikabulkan malah pesta ya, tidak ada henti-hentinya, lupa dengan doa, dengan puja kepada dewata. Pada akhirnya Betara Kala bilang bahwa aku akan memisahkan kalian dengan anak-anak kalian di situ. Dan itu adalah inti dari cerita ini nanti. Nah, pada akhirnya ketika di desa kembali ya di desa itu Sang Panji ingin membawa Dewi Martalangu ke kota, tapi oleh bapaknya itu nggak boleh. Bukannya tidak boleh dinikahkan dengan Panji, karena sejak kecil Panji ini sudah dijodohkan oleh ibunya gitu, dengan Galuh Candrawirana, ya, anaknya Raja Daha. Sekartaji itu atau Galuh Candrawirana. Dan nanti bisa-bisa anakku dibunuh. Eman cah ayune koyo ngene ya kan gitu. Cantik-cantiknya seperti ini nanti malah dibunuh oleh ibunya Panji, oleh Baginda Ratu itu. Tapi Panji meminta setulus hati supaya Dewi Martalangu itu bisa dibawa ke kota. Itulah tiba-tiba sudah senja ya. Ketika itu sore sudah senja, teman-temannya pada bingung semua, adik dan kakaknya pada bingung, pengawalnya pada bingung, kemana tadi Panji? Ada info Panji masuk ke desa Pengapiran. Tuh. Jadi ini masih di hutan ya yang? Ini di desa ini. Oh, yang ini di desa. Di desa lah. Ketika sampai di desa, Plek tahu. Oh, ternyata dia tadi mengikuti kijang, maksudnya kijang hitam. Nah, makanya ini di ujungnya kereta itu ada motif apa? Kijang ya itu. Nah, itu. Itu sebagai simbol bahwa kereta ini, kalau ini kita mengutip pendapatnya bukan pendapatnya Profesor Agus Haris Munandar ya, bahwa ada motif hiasan kijang itu adalah kijang hitam Dewi Martalangu. Sebab kijang itu sebagai simbol pelangi dalam konsep Jawa kuno. Kijang itu sebagai simbol pelangi, ya, sebagai simbol kendaraan makhluk kayangan ketika turun ke bumi kalau dalam konsep masyarakat Jawa kuno di situ. Nah, ketika datang di desa itu kaget semua. Nah, jadi ternyata ini tuh
yang dicari sama Panji lah. Ini bisik-bisik lah. Betul kan saya bilang kemarin yang Awal ini juga. iya, yang dicari itu bukan binatang, tapi ya apa namanya cinta. Yang dicari adalah sosok perempuan. Ya memang lah sang Panji ketika itu kan darah muda gitu loh, ya. Belum menikah ya, lagi mencari apa yang ingin dia cari ya. Ya, salah satunya itu sosok pasangan hidup di situ yang dicari. Ini bisik-bisik lah, sedangkan adik dan kakaknya sudah kedinginan gitu loh, sudah senja ya. Ini di Yang di pangerannya desa, iya, sudah kedinginan ini lah, seperti itu lah si Semarnya ini begini. Ya udah, kalau mau bawa ya dari Matalangu ke kota, tapi kita tidak punya kuda, adanya kereta, ya udah dibikin aja kereta seperti apa nama seperti ini, nantinya ditarik sama manusia, jadi yang gemuk ini nanti yang menarik kereta, yang Semarnya. Semarnya itu ya. Ini seperti dengan kereta yang ada di Cina sampai saat ini masih ada ini. Ya, kalau manusia itu. nah itu kalau lihat kungfu Cina itu ada ya, itu kereta itu seperti itu, ditarik sama itu. Ya sudah, dibawa pada akhirnya dari Martalangu ya pergi ke kota. Terus Panji memberikan anugerah berupa suatu anugerah ditulis pada daun tal, diberikan kepada desa itu untuk menebus dari Martalangu, dan pada akhirnya dibawa ke kota, ke ibu kota kerajaan. Lah ketika di kota ya kan, Iya. Dewi Martalangu diungsikan ya, disembunyikan di pakubuannya Panji. Mengapa kok disembunyikan? Ya kalau ketahuan ibunya nanti malah dimarahi. Karena apa? Dianggap sebagai perempuan yang mengacaukan pernikahan agung. Oh iya. Karena Panji Karena itu sudah dijodohkan. Status sosial. Oh, status. Lah karena Dewi Martalangu kan anak kepala desa. Beda dengan anak raja. Iya. Jadi dulu itu perkawinan kasta sangat ketat sekali. Kepala desa dulu itu kasta Waisya. Sedangkan Panji Satria. Oh beda jauh. Di situ. Perkawinan kasta itu tetap ada pada masa Jawa kuno. Kalau saat ini nggak ada. Ya ada, tapi ya nggak umum lah ditemukan lah. Pada akhirnya tapi sejak membawa Dewi Martalangu ke kota, jadi curiga ibunya Panji. Loh, kok Panji kemana? Ya, ketika ada upacara untuk menghadap raja, dia nggak pernah datang. Ditanyakan ke adik-adiknya, apakah dia sakit? Nggak tahu. Nah, tiba-tiba abdi dalam istana itu lagi ada gosip gitu loh. Raden Panji membawa wanita di pakubuannya gitu. Ya dari ponokawan-ponokawan itu kan senengannya gosip gitu. Iya. Nah, karena ya mereka ya kalangan-kalangan bawah, beda dengan kalangan pangeran lebih banyak diam. Iya. Nah, kalangan bawah kan seneng gosip. Woi, Raden Panji Ya dari mata-mata istana lapor kepada ibunya Panji. Ada info katanya Panji membawa sesosok gadis desa di pakubuannya. Emosi ibunya, wah ini nggak benar ini akan mengacaukan pernikahan anak saya dengan Galuh Candrawirana begitu. Pada akhirnya ibunya Panji emosi ya, dan menginginkan untuk nyidam hati dari harimau betina. Gitu. Lah Panji nggak peka dengan sanepan, dengan simbol itu apa maksudnya gitu. Dan ternyata itu hanya ucapan dari ibunya Panji untuk menjauhkan Panji dengan Dewi Martalangu. Tiba-tiba dapat info Panji pergi ke hutan ya, meninggalkan pakubuannya, dan Dewi Martalangu hanya ada di pakubuannya sendirian. Nah, Panji ketika di hutan tidak menemukan binatang satupun. Di sisi lain, ibunya Panji bawa keris ya, terus menuju ke pakubuannya Panji untuk menemui Dewi Martalangu dan ingin membunuh. Nah, sedangkan Dewi Martalangu sebagai sesosok dewi hanya bisa pasrah. Dia menuliskan surat ya, yang pada intinya itu ikhlas apabila apapun yang terjadi ya, di situ. Terus menutup badannya dengan menggunakan kain, gitu, supaya tidak bisa dilihat. Tiba-tiba ibunya Panji datang bawa keris ya, tanpa basa-basi ditusuk langsung ya di bagian perutnya ya, sampai tewas. Dan ketika dibuka kainnya, ibunya Panji sangat menyesal.
ternyata betul ya, kamu sangat cantik sekali. Ya pantesan anakku sangat suka dengan kamu. Oh, jadi sebelumnya belum tahu ya? Belum tahu, belum lihat wajahnya, tapi ya itu sudah terlanjur ditusuk itu. Tiba-tiba diceritakan dalam naskah itu Dewi Martalangu moksa, tidak ada bekas darah di situ. Langsung bilang ya memang dalam sastra itu kan ada hal-hal ya yang fiktif ya, atau kan tidak masuk akal, tapi ya memang itu bagian dari sastra yang menunjukkan bahwa Dewi Martalangu ini memang betul-betul wanita suci dari bidadari, dia kembali ke kayangan. Nah, tiba-tiba sang Raden Panji ya kan pulang dari hutan ya, dapat info dari pengawal-pengawalnya bahwa tadi ibunya datang untuk membunuh Dewi Martalangu, kemudian Dewi Martalangu sudah hilang, sudah moksa. Pada akhirnya Panji sangat sedih ya Pak, kemudian stres ya, kemudian linglung ya, dia kemudian meninggalkan istana, dan itulah sebenarnya kutukan dari Bathara Kala tadi. Di sisi lain, Bathara Kala juga membuat angin ribut di puting beliung itu yang menerbangkan Dewi Candrakirana menuju ke suatu pertapaan, dia menimba ilmu di situ. Sedangkan Panji tadi meninggalkan istana ya, menuju ke Gunung Danuraja, ingin menimba ilmu begitu. Ketemu akhirnya di sana? Belum ketemu. Masing-masing menimba ilmu, nantinya ketemunya itu di Medan Laga. Mereka sama-sama sakti ya. Jadi Panji Semirang itu adalah Dewi Candrakirana ya, yang tadi terbawa angin ya, terus kemudian jatuh di suatu pertapaan, dia menimba ilmu, entah itu ilmu senjata, ilmu apapun, sehingga menjadi kesatria. Pada akhirnya ketika di Medan Laga ya, antara Dewi Sekartaji atau Candrakirana dengan Panji ketemu, sama-sama jadi senopati. Ketika memperkenalkan dirinya, kamu siapa, pada akhirnya tahu, wah kamu ternyata Panji ini Kertapati dan kamu adalah Dewi Sekartaji. Pada akhirnya enggak jadi berkelahi, mereka jadi bersama. Situ. Sebelumnya sudah kenal ya berarti Panji? Belum. Oh, belum. Cuman ya sudah dijodohkan gitu. Tapi belum ketemu. Jadi Panji Semirang itu inti ceritanya di situ. Lah itu sebenarnya tentang Bathara Kala yang membawa Dewi Sekartaji atau Candrakirana tadi menuju ke suatu tempat yang jauh ya, karena memang dipisahkan dengan orang tuanya ya. Itu hampir sama dengan cerita Andi Lumut. Bedanya jatuhnya ketika dibawa angin puting beliung itu, kalau Andi Lumut kan jatuhnya di suatu desa ya, di suatu gelombang ya, kemudian becek ya, kemudian kecantikannya hilang. Tapi ketika sang nganung ini kelteng kuning mandi, tiba-tiba cantik banget. Lah itu yang membuat kakak-kakaknya itu iri ya di situ. Itu beda. Sebenarnya itu bagian dari sastra. Jadi kadangkala ada adegan sama, ada adegan yang tidak sama di situlah. Kadangkala harus ada kritik sastra. Begitu Mas. Jadi itulah yang disampaikan oleh Stutterheim di dalam analisisnya. Tentang relief ini adalah adegan dari Panji Kuda Semirang. Cerita Panji di Bali sebagai apa? Kok bisa dikeramatkan? Ya, gitu? Itu sebagai pengganti ya. Adanya tokoh-tokoh sakral yang diadopsi pada cerita-cerita sebelumnya. Kan sebelumnya ya dalam masa Majapahit itu kan banyak sekali tokoh-tokoh sakral ya, yang disakralkan dianggap sebagai jelmaan dewa ya, seperti Rama, kemudian Kresna, ada Anoman juga ya. Anoman ini kan titisan Dewa Siwa, kalau Rama dan Kresna itu kan Dewa Wisnu ya. Terus kemudian ada lagi misalkan tokoh kalau dari India Arjuna ya, itu sebagai anak Dewa Indra lah, dan lain seperti itu. Tapi semakin ke depan ya, pada masa Majapahit itu masyarakat lebih menciptakan adanya peran tokoh ya dari lokal, tokoh Jawa, yaitu yang tidak lain disebut sebagai Panji. Kalau di Bali disebut dalam cerita Malat ya, itu pangeran, antara Pangeran Jenggala dengan Putri Indaha.
Ya, detail timbali seperti itu. Jadi bagaimanapun juga di dalam cerita Panji Kuda Semirang, Iya. dalam sebelum kelahiran Panji itu pun juga ada dewa yang dikutuk dan diturunkan ke bumi ya, menjelma ke tokoh-tokoh yang diceritakan. Salah satunya ke tokoh Panji seperti itu. Jadi Panji ini juga titisan dari dewa di situ ya. Jadi dalam melakukan puja ya, dalam suatu kuil masyarakat Jawa kuno pasti menginginkan adanya kehadiran dari tokoh sakral, yaitu tokoh Panji ini di situ. Tokoh sakral. Nilai-nilainya bisa dipelajari sama masyarakat. Nilai-nilainya, perilakunya, sebagai teladan hidup lah. Ya, sebagai itu yang lebih penting. Cerita Panji ini sudah berkembang di masyarakat sampai ke pendidikan. Ya. Namun cerita Panji ini kok tidak sepopuler cerita Mahabharata dan Ramayana, itu kenapa? Lah, sebab begini. Kalau dalam cerita pawayangan ya, kita lebih melihatnya ke dunia seni dulu. Ya, pawayangan itu kebanyakan adalah yang ditampilkan itu kan wayang kulit Purwa ya, yang kebanyakan mengangkat cerita Mahabharata Ramayana ya. Jelas ya, ketika didalangkan di suatu desa ya, dalam apa namanya acara apapun, lah itu pasti banyak masyarakat yang masih mengenal, oh tokoh Rama, oh tokoh apa namanya Arjuna. Dasamuka, oh Sinta, Arjuna ya, oh ini Pandawa dan lain-lain seperti itu. Lah, sedangkan wayang untuk Panji itu tidak begitu populer gitu loh di masyarakat. Ya, wayang Panji itu apa saja Mas? Ya seperti wayang beber itu sangat apa namanya langka sekali. Maksud sangat jarang sekali ditemukan di Jawa. Yang paling terkenal cuma dua ya, wayang beber Pacitan dan Gunung Kidul, itu pun lokasinya jauh ya, nggak sampai meliputi seluruh Jawa ada begitu. Itu wayang yang menceritakan Panji malahan sebenarnya. Ya, seperti di situ di dalam cerita wayang beber itu ada Panji Kembang Kuning ya. Panji Kembang Kuning itu ketika Panji mencari jati dirinya, ingin mencari pasangan hidup. Nah, di situ. Kemudian wayang beber itu kan banyak sekali adegan-adegan ya. Di situ sampai kalau nggak salah yang ke berapa itu yang paling akhir itu adalah adanya anak Panji ya. Jadi ada sesosok satria membawa ayam ya. Yang kita kenal dalam cerita itu adalah Cindelaras. Itu termasuk wayang Panji. Tapi ya itu tadi kembali ya. Jenis wayang beber itu nggak begitu dikenal oleh masyarakat luas ya di zaman. Makanya mengapa kok sangat ketinggalan sekali lah, karena kepopulerannya kalah dengan wayang kulit yang banyak mengadopsi cerita Mahabharata dan Ramayana. Di situ. Cerita Panji itu cerita masyarakat begitu. Ya, lah terus yang lebih dikenal justru malah di dalam sastra lisan ya, di dalam cerita lisan, tradisi ya seperti Ande-Ande Lumut. Kemudian legenda Reyok Ponorogo seperti itu yang banyak dikenal ya. Tapi sosoknya bagaimana ya belum banyak dikenal karena ya memang tidak divisualisasikan seperti itu. Padahal kan cerita Panji sampai ke luar Indonesia begitu. Seharusnya kan bisa populer. Di Kediri ini ada itu wayang Mbah Gandrung namanya. Itu pun juga mengangkat cerita Panji. Itu kan adanya cuma di mana Semen ya. Di Kecamatan Semen. Itu pun kalau misalkan ditanggap ya di daerah Gurah ya, itu ya kesulitan karena di sana ada suatu tradisi sakral yang wayangnya itu harus dipikul gitu loh. Jadi kurang dapat menjangkau apa namanya masyarakat Jawa secara keseluruhan ya di situ. Luas begitu. Makanya mengapa cerita Panji itu lebih banyak populer lewat naskah ya di situ dan lisan gitu loh daripada kesenian-kesenian lainnya. Jadi ketika Majapahit runtuh ya, Islam berkembang. Dalam masa Islam itu cerita Panji tetap berkembang ya. Cuman dalam dua bentuk ya.
cerita lisan ya dan naskah kuno itu aja. Jadi nggak sampai menjadi kalau wayang wong oke, ada, saya pernah menjumpai itu cerita Panji. Tapi topeng Malayangan juga. Tapi apa? Lah itu tadi hanya terkenal di beberapa daerah saja. Gitu. Kopinya diminum dulu Mas. Oh iya ya, supaya nggak minum kopi biar enak nanti. Ya oke. Oke. Nanti aja. Oke. Ya. Apa kaitannya relief ini kok ada makam di sebelah situ juga? Oh gitu ya. Ya. Lah sebenarnya kalau kita melihat foto ya dari tahun 1935 itu, Ya. ketika Holt mendokumentasikan dari situ ya ke sini ya, panel ini tergeletak di depan situ, di belakangnya Mas Febri itu. Lah di situ ada tergeletak di situ dulu. Dan itu adalah temuan lepas gitu loh. Jadi maksudnya begini, kalau misalkan ini bahannya kan batu, ya kan? Ya. Harusnya bangunan juga batu, candi. Harusnya. Nah, tapi mengapa kok ini justru ditemukan di komplek makam? Nah, Iya. kita harus memahami dulu tentang adanya suatu kontinuitas budaya. Dan kontinuitas budaya ini ternyata kita temukan di mana-mana. Ya. Saya menemukan kalau yang dekat sini itu ada di makamnya Mbah Wasil, Syekh Wasil Al Samsudin ya, di Stonegedong Ya, kota itu. Kota. Itu secara jelas ada suatu bekas candi ya, yang di sebelahnya itu ada makam kuno. Jadi memang konsepnya orang Jawa itu kalau melihat suatu makam kuno Ya. itu tidak boleh diubah, dipundenkan. Ada sebuah candi itu dipundenkan ya, dikeramatkan. Kemudian pada masa Islam itu ditumpangi dengan bangunan makom. Jadi ada dua hal, makam ya dan makom. Kalau makam itu jasadnya yang dikebumikan di situ. Kalau makom itu bisa petilasan. Ah, beda di situ. Nah, ternyata kejadian itu tidak hanya terjadi di makamnya Syekh Wasil saja, di makamnya Sunan Bonang juga sama. Di makam malahan di makam Sendang Dhuwur saya pernah menemukan patungnya Dewi Durga di situ. Tapi sekarang sudah hilang kata teman-teman Lamongan sana. Iya. Disembunyikan katanya begitu, ada info seperti itu. Terus kalau di sini ternyata juga sama gitu loh. Ternyata ini adalah dulu temuan lepas. Jadi Stutterheim ketika mendokumentasikan ini dulu tergeletak di sana, di belakang situ, tergeletak di situ. Dan ini nggak sekontak dengan belakangnya itu kan menggunakan bangunan bata. Ini sudah bangunan baru itu. Iya. Itu sudah bangunan baru. Nah kalau makam kuno itu dulu nisannya adalah batu. Dulu dapat info dari masyarakat sini dulu katanya dipecah sama orang gila katanya. Nisannya aslinya itu. Dipecah. Nah, dan setelah saya survei di sekeliling sini ya, saya masih menemukan batu ambang pintu candi gede di belakang itu. Kemudian balok-balok batu candi. Terus di sana balok batunya di sana dan di sana ada balok batu berpelipit. Itu. Terus ada info juga banyak yang dibawa ke Masjid Kulon. Di rumahnya Mbah Kas ditemukan satu, yaitu bagian tepian candi. Jadi kesimpulan sementara dari hasil survei saya di sekeliling ini, jadi di sini dulu pernah didirikan candi pada masa Majapahit. Mengapa saya bisa mengatakan masa Majapahit? Dilihat dari seni, gaya seninya, panel ini termasuk bas relief rendah, atau Bu Edi Sediawati menyebutnya sebagai gaya wayang. Dan relief seperti ini banyak ditemukan di candi masa Majapahit. Termasuk motif Megamendung seperti ini ya. Iya. Wah, itu juga Majapahitan banget. Apalagi seperti ini. Ya, itu juga Majapahitan banget. Jadi abad Majapahit ya. Ini abad 14-15 dari masa Majapahit. Tapi
ternyata setelah saya meluaskan survei ya, tidak hanya di sini, tidak hanya di tempatnya Mbah Kas, juga di depan rumahnya Bu Lim itu ditemukan juga antefik namanya. Saat ini sudah diamankan Mas Tino ya, diamankan Pak Bayan ke Balai Desa. Itu ada antefik. Antefik itu hiasan segitiga yang biasanya ada di candi. Ketika saya balik itu ada tulisan Jawa kunonya. Tulisannya Angka angka 24. artinya apa itu? Lah, saya jadi gini, mengapa ada tulisan angka di dalam suatu bangunan itu? Kemungkinan candi yang dibangun di Gambyo, ya kan? Kan di sini kan jauh dari batu andesit, jauh dari gunung ya. Iya. Nah, kemungkinan dipesan dari di tempat lain, kemudian dibawa ya, naik pedati ya. Nah, sampai ketika dibawanya itu dikasih kode supaya apa? Ketika menyusunnya itu enggak kebalik seperti itu, ya, lebih mudah ya seperti itu. Lah pada akhirnya saya ditemukan di situ. Jadi sebenarnya kesimpulannya begini, untuk awal ya, kesimpulan awal ya. Ini dulu suatu candi ya, cuman sudah runtuh ya. Sisanya baru ditemukan sedikit. Kemudian masuk zaman Islam, tetap disucikan dalam bentuk makam. Jadi ternyata Desa Gambyo ini dulu ya, pada masa Hindu-Buddha sejak abad 12, karena ada temuan artefak lumbung padi di sana abad 12, itu sudah dihuni oleh manusia. Sampai masa dari abad 12 kan masa kerajaan Kadiri. Kerajaan Singgasari sampai Majapahit ini tetap dipertahankan sampai jadi masa Majapahit tetap ada kebudayaan di sini. Terus zaman Islam dilanjutkan lagi. Ya. Sampai zaman Belanda. Itu jadi kalau zaman Islam itu sebelum kedatangan mbah Canggah kita, mbah Canggah ya dari Solo. Ya, itu baru kemudian pasca perang Jawa abad 19 Desa Gambyo baru kedatangan mbah-mbah dari Solo. Makanya kita lihat ya, itu rumahnya Mas Ajirka itu kan ada Joglo Limasan. Itu Solo itu. Kemudian rumahnya Mbah Demang itu juga Solo, malah 2 ya. Kalau Demang 2 ke puncaknya itu Joglo Limasan namanya. Joglo Solo. Itu. Jadi memang terus kalau kita tanya-tanya ke orang tua dulu, mbah-mbahnya itu dulu pasti dari Solo, dari daerah Jawa Tengahan. Ya memang pada abad 12 itu ya, pada abad 19 ya, pasca perang Jawa itu kan tahun 1825 sampai 30 ya. Belanda kan bangkrut. Gara-gara perang Jawa habis lah kasnya itu buat melawan Diponegoro. Setelah Diponegoro ketangkap ya, itu kan pengen balik modal ya, makanya melakukan tanam paksa. Jadi apa-apa dipajoki di sana. Nah, pada akhirnya banyak sekali yang tidak betah untuk tinggal di Jawa bagian tengah. Nah, itu banyak yang mencari tempat-tempat yang masih sepi. Ya, di sini. Salah satunya di sini. Jadi Gambyo ini menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan migrasi. Dari ceritanya Mbah Slamet, beliau cerita kakeknya dulu ya, saya pernah nulis. Sekarang sudah tiada ya Mbak Slamet, itu pernah saya tulis ketika saya mendata salah satu bagian candi yang disimpan sama beliau. Itu katanya dulu di Solo dulu di Jawa Tengah itu sangat menderita gitu. Nah, ketika datang ke Gambyo kemudian bertani, bercocok tanam sampai kaya, bisa naik haji. Nah, sampai bisa naik haji, semua yang tani di situ pada abad 19 bisa naik haji di sini. Yang kemungkinan tidak termasuk tanam paksa di sini. Jadi jauh dari kolonial. Ya di situ. Berarti makamnya ini meneruskan disucikan itu ya. Ya, ini kontinuitas budaya namanya. Tuh. Cukup jelas sekali informasi yang diberikan oleh Mas Aang. Terima kasih banget Mas. Oh iya. Sangat jelas dan mudah diterima. Demikian informasi yang bisa diberikan, dan tonton video episode yang selanjutnya.